Halo anak-anak, nice day. Jumpa lagi bersama Bu Alfi. Kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Simak baik-baik ya anak-anak, semangat! Oke anak-anak, kita akan belajar menyebutkan isi teks pendek berkaitan dengan keragaman benda. Iya anak-anak, keragaman benda banyak sekali di sekitar kita. Anak-anak perhatikan percakapan berikut ya. Bu Guru, anak-anak kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Beni, kami sangat senang Bu. Bu Guru, sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Siswa, paham Bu? Beni, Bu, saya ingin bermain layang-layang. Bu Guru, boleh Beni. Lani, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir Bu. Bu Guru, silakan. Tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Siswa, baik Bu. Bu Guru, sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Dayu, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan Bu. Mei, pasir, batu, air, dan kerang Bu. Udin, balon, dan layang-layang Bu. Bu Guru, pintar anak-anak Ibu semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, dari percakapan Bu Guru dan murid-murid ini, mereka sedang berlibur di pantai. Nah, di pantai itu terdapat banyak keragaman benda, seperti yang sudah disebutkan Dayu, Mei, dan Udin tadi. Nah, tidak hanya di pantai, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan rumah kita juga banyak keragaman benda ya anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya mencatat isi teks pendek berkaitan dengan keragaman benda. Dalam teks pendek yang berkaitan keragaman benda, kita bisa mencatatnya ya. Perhatikan berikut. Berikut langkah-langkah mencatat isi teks pendek. Membaca atau mendengarkan teks pendek dengan saksama. Anak-anak bisa membaca teks pendek sendiri atau juga mendengarkan teks pendek yang diceritakan oleh bu guru atau orang tua anak-anak ya. Nah, ketika anak-anak membaca atau mendengarkan, anak-anak harus dengan fokus, dengan saksama, mencermati cerita teks pendek tersebut agar memahaminya. Yang kedua, mencatat hal-hal sebagai berikut. Ketika membaca atau mendengarkan teks pendek, anak-anak mencatat seperti tokoh. Tokoh adalah siapa saja yang ada dalam cerita teks pendek tersebut. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa itu kejadian. Kejadian apa yang terjadi dalam teks pendek tersebut. Dan yang ketiga, urutan peristiwa. Urutannya bagaimana kejadian yang ada dalam teks tersebut. Nah, anak-anak perlu mencatat 3 hal ini. Tokoh, peristiwa, dan urutan peristiwa ya anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya kosakata berkaitan dengan keragaman benda. Masih ingatkah anak-anak tentang kosakata? Ya, kosakata adalah perbendaharaan kata. Makna sebuah kata dapat kita cari menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, keragaman benda
bisa kita temui di lingkungan sekitar kita, seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, di tempat wisata, atau di taman. Berikut terdapat contoh keragaman benda beserta maknanya. Yang pertama, pasir. Maknanya butir-butir batu yang halus. Yang kedua, ayunan. Maknanya mainan untuk berayun-ayun. Yang ketiga, kerang. Maknanya binatang lunak hidup di air laut. Nah, tersebut adalah contoh keragaman benda. Masih banyak lagi ya anak-anak, dan anak-anak bisa mencari makna dari keragaman benda di KBBI. Oke anak-anak, terima kasih. Semangat selalu.